Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Rogen. Kali ini kita masih di episode Zona Memori para legenda pemain sepak bola Indonesia. Tak lain tak bukan, dia adalah Sultan Harhara. Saya mengenal Coach Sultan Harhara pada saat beliau melatih Tempo Utama Galatama di tahun 1983. Tempo Utama Galatama yang ikut kompetisi Galatama divisi 2 dengan home base di Bandung. Sultan Harhara dalam hal ini dipercayakan oleh Bos Benny Ardi yang juga selaku Direktur PT Tempo Group, di mana juga membina beberapa cabang olahraga sepak bola, di mana ada klub Tunas Inti Galatama yang juga ikut dalam kompetisi Galatama. Sultan Harhara membawa Tempo Utama Galatama menjadi runner up kompetisi divisi 2, di mana sebagai juara pada waktu itu adalah Semen Padang. Tempo Utama menjadi juara Siliwangi Cup di Bandung dengan mengalahkan tim dari Persib Bandung dan juga dari Persebaya Surabaya. Sultan Harhara respect sebagai pemain pertama kali di klub Indonesia Muda, yang mana juga klub Indonesia Muda itu adalah klub mengikuti kompetisi Persija. Jadi tahun 1972-73 Sultan bergabung dengan Indonesia Muda Jakarta. Kemudian tahun 1973-1980 bergabung dengan Jayakarta, di mana di situ ada Andi Lala, Anjas Asmara, Iswadi Idris, dan lain-lain. Baru tahun 1972 Sultan direkrut Persija dan terus karirnya menanjak, dan Sultan bermain pada posisi wingback dan bisa juga sebagai libero. Pada saat itu, atas inisiatif Sultan Harhara, Sultan sering membantu penyerangan dan
Beliau boleh dikatakan pemain yang cepat menyerang dan cepat mundur untuk bertahan. Boleh dikatakan Sultan merupakan pioner dari permainan yang saat ini seperti 3 back yang dilakukan para tim-tim sepak bola modern. Dengan itu ketertarikan dari pelatih Persija seperti Jamiat Dalar menjadi atensi, dan juga dia akhirnya direkrut PSSI di tim nasional. Karirnya di tahun 1972 sampai dengan 1980. 8 tahun untuk bermain di tim nasional. Sultan juga membawa Persija menjadi juara Perserikatan di tahun 1973 dan 1975. Dan pada tahun yang sama, medali emas dipersembahkan pada Pekan Olahraga Nasional mewakili DKI Jakarta. Pengalaman Sultan yang dia sangat ingat adalah waktu debut pertama kali diterjunkan pada pertandingan tahun 1974 melawan Uruguay, di mana Uruguay adalah salah satu tim Piala Dunia, di mana dia bisa menjaga pemain-pemain depan Uruguay menjadi frustasi. Begitu juga di tahun 1974 ada beberapa pertandingan dengan tim-tim luar negeri yang saat ini boleh dikatakan punya nama, seperti Ajax Amsterdam 2 kali pertemuan, Manchester United di tahun 1975, Rapid Vienna, Rosario Central Argentina, dan tentu saja melawan Denmark, walaupun akhirnya Indonesia dikalahkan pada waktu itu dengan 9-0. Sultan boleh dikatakan di tim nasional bersama-sama dengan goalkeeper Roni Pasla, Anwar Ujang, Subodro, Yakob Syasale, Nobon Kayamudin, Andi Lala, Anjas Asmara, Ristianto, Abdul Qadir, Waskito. Dan pada tahun 1975 itu juga bergabung dengan PSSI Tantama, di mana pemain-pemain timnas adalah hampir 90% pemain-pemain dari Persija, seperti Roni Pasla, Oyong Lisa, Swaib, Iim Ibrahim, Junaidi Abdillah, Ristianto, Andi Lala, Anjas Asmara. 1975, Will Cover dan asistennya Win Hendrik itu juga memanggil Sultan Harahap, dan Indonesia hampir lolos ke Piala Dunia tahun 1978, kalah penalti dengan Korea Utara, di mana salah satu kekalahan adu penalti ini di mana Indonesia kalah yang cukup menyedihkan di hampir 100.000 penonton di Stadion Gelora Bung Karno. Sultan juga ikut di SEA Games tahun
1977 Malaysia, dan Indonesia sampai di semifinal karena ada keributan dengan Thailand. Akhirnya Indonesia dikalahkan WO oleh wasit. Berikutnya tahun 1979 juga mengikuti SEA Games final, kalah dengan Malaysia. Sultan pada waktu melatih Tempo Utama Galatama tentu saja menerapkan sistem seperti total football karena dia sangat suka dengan sistem permainan total football yang dimana cepat, terutama apabila terjadi kontra attack, dan selanjutnya kalaupun gagal cepat melakukan defense, bertahan. Walaupun pada saat itu sistem permainan boleh dikatakan dengan 3-5-2. Sultan tentu saja melakukan untuk timnya menyerang secara aktif selain fokus seperti bertahan, karena bertahan adalah suatu sistem untuk penyerangan, dan tentu saja dengan akselerasi dan passing yang memang diharapkan merupakan gaya permainan yang pernah dilakukan Sultan sendiri, dan juga memberikan beberapa assist untuk timnya. Coaching dilakukan Sultan Harahap di Inggris, dan setelah itu dia terjun di kepelatihan. Sultan pun melatih beberapa klub, dan dia pensiun setelah bermain itu menangani selain Tempo Utama Galatama yang kalau saya lihat di beberapa profil di internet tidak ada nama Tempo Utama Galatama, di mana Sultan melatih 2 musim di tahun 1983, 84 sampai 1985. Ada beberapa klub yang Sultan tangani seperti PSMS Medan, ada juga Persela Lamongan, dan beberapa tim Persekota, dan di tim nasional Sultan merupakan asisten dari Barca Matula Velwa yang akhirnya memboyong medali emas di SEA Games Jakarta tahun 1987, meraih emas yang pertama untuk timnas Indonesia dalam sejarahnya. Sultan memang pemain maupun pelatih yang sangat disiplin dan secara semangat, merupakan pemain yang benar-benar membela tim nasional dan secara sungguh-sungguh membela dan berjuang dengan segala kemampuan yang ada. Dalam suatu komentar
Sultan pernah mengatakan bahwa saat ini tim nasional Indonesia, terutama pemain-pemain mudanya, sangat kurang nasionalismenya. Dalam hal ini boleh dikatakan tidak semangat dan loyo. Seharusnya sebagai pemain nasional, tim nasional harusnya bangga bisa membela nama Indonesia di tingkat internasional. Sultan juga mengatakan bahwa sepak bola harus permainan yang menarik, atraktif, sehingga penonton tidak menjadi bosan. Walaupun kalah, tetapi penonton cukup puas dengan penampilan. Sultan juga merupakan salah satu pelatih terbaik PSSI yang boleh dikatakan pernah menduduki jabatan Direktur Teknik Dirtek PSSI di tahun 2010 di era Sekretaris Jenderal Nugraha Besus almarhum, yang sangat dia sangat respect dan merupakan panutan, karena almarhum Nugraha Besus lah yang mencalonkan dia sebagai coach, pelatih tim nasional. Adapun tim yang pernah dilatih dari Sultan Harara adalah Persikabo Kabupaten Bogor, Persikota Kota Tangerang, Persegi Gianyar Bali, PSMS Medan, PSIS Semarang, Semen Padang, Persewa Lamongan. Sebelumnya Sultan juga menangani Tempo Utama Galatama sepulangnya beliau dari coaching di Inggris. Hidup Sultan hanya khusus diprioritaskan di sepak bola. Dia sampai mengorbankan tentu saja pendidikan sekolahnya, tetapi dia berhasil sebagai pemain dan pelatih dengan dedikasi dan disiplinnya yang tinggi. Saya ingat waktu di Tempo Utama Galatama, selain itu dia juga sebagai supervisor di PT Tempo Group, dan juga saya setelah tidak bermain pun bergabung dengan PT Tempo Group, di mana direkturnya pada waktu itu Pak Beni Ardi, yang memang sangat mencintai khususnya dunia sepak bola. Selain Ajat Sudrajat dan Robi Darwis yang pernah bergabung di Tunas Inti dan Tempo Utama Galatama, dan beberapa pemain yang Sultan Harara sebagai coach dengan dibantu asisten Gunawan Burhanuddin, ex pemain Piala Dunia tahun 75-76. Juga ada Halilintar Gunawan yang dalam hal ini cukup concern, pernah juga melatih beberapa klub.
Selanjutnya pemain-pemain yang pernah ada di Tempo Utama seperti Leo Prawira, pernah di Persija juga, William Claude Tubun, Yosep Auri, Andi Suhandi, Sujono Saleh, Martali Swaib, Tarkan Motar, Benny Van Breckelen yang selanjutnya pernah bergabung di Arsitu dan Niak Mitra menjadi juara. Ada Kahar Musakar, ada trio dari Papua, Sulaiman Randukir, William Klatubun, mereka dua ini sudah almarhum. Ada Yosep Auri, juga ada Indaryo, adik kandung dari Ristianto. Kalau tidak salah juga ada Taufik Saleh, Swafri, Tapit Sulaksmono, dan sebelumnya juga ada Subronto ini ex dari Jayakarta terus ke OMS, terus bergabung di Tempo Utama. Juga ada almarhum Iwa Wiwaha dari Bogor, dan bersama-sama dengan Yakob. Terus ada Nasarudin, Fritz Wemai, Cucon Sunarto, Rita Stiono, selanjutnya ada FX Cahyono, Joni Pamsa, William Westrenen, Yakob Ishak, Ian Yusril, Abidin, Iwa Wiwaha, Kamiso, Sujono Saleh, ada beberapa sudah almarhum. Rest in peace, semoga mereka tenang abadi di surga. Sultan Harahara juga mempunyai adik kandung yaitu Aun Harahara yang juga bermain di Jayakarta, Persija, dan di Timnas Indonesia, pernah memperkuat Timnas Indonesia di tim pra Piala Dunia 86, di mana saat itu Indonesia hampir lolos, yang dilatih oleh Om Sinyo Aliandu. Sultan Harahara juga pernah mendapat medali emas SEA Games 87 di Jakarta, di mana dia menjadi asisten timnas Barce Mantula Velwa dan bersama-sama sebagai asisten dengan Sarman Panggabean. Dan juga Indonesia pernah dan Sultan juga memperkuat menjadi pelatih Asian Games, di mana Indonesia Asian Games 86 hanya mencapai semifinal. Itulah kira-kira yang saya ingat tentang memori dengan Sultan Harahara, khususnya pada saat mati di Tempo Utama Galatama. Dan terakhir saya melihat Sultan Harahara dalam keadaan sehat saat Sekjen PSSI Nugraha Besus meninggal dunia.